Welcome back teman-teman to my YouTube channel. Hari ini saya akan sharing satu case yang sempat heboh sekali di Indonesia, yaitu case-nya Joska. Mungkin teman-teman sudah banyak tahu, dengar, bahkan baca tentang Joska ini. Jadi yang pengen saya bahas ini, bagaimana Joska ini bisa menipu quote-unquote begitu banyak calon nasabahnya dan juga nasabahnya. Nah, jadi Joska ini adalah menawarkan jasa perencanaan keuangan dan juga quote-unquote manajer investasi yang tidak berlisensi lah, kita bilang. Nah, tapi dulu di Instagram Joska ini sangat disukai oleh anak-anak milenial. Followersnya itu di Instagram tuh ada ratusan ribu. Jadi Joska ini singkat cerita nih menerapkan quote unquote tuh kayak fear marketing gitu. Jadi bagaimana memasarkan jasanya dia dengan memberi ketakutan kepada para orang-orang di masyarakat. Contohnya seperti ini. Dia post misalnya katakanlah biaya melahirkan di Jakarta bisa sampai 100 juta rupiah. Benar, nggak salah sebenarnya. Kalau memang di rumah sakit yang elit dan juga sesar, 100 juta memang pasti nggak kemana gitu. Tapi sebenarnya kalau kita lihat di masyarakat ya, banyak kok melahirkan yang cuma di klinik yang normal yang cuma berapa juta, 1 juta, 2 juta gitu kan. Itu udah saya bahkan ada 1 juta. Nah, tergantung di mana kita melahirkannya. Jadi yang selalu diangkat itu adalah harga-harga fantastis yang merupakan tier paling tinggi lah di market saat ini. Itu contohnya kayak kasus melahirkan, kemudian kebutuhan hidup, tas dan segala macam. Jadi yang diangkat itu adalah lifestyle yang sangat mahal. Sederhananya gini, selain mungkin kasus melahirkan, contohnya mungkin kasus lain misalnya via marketing. Jadi orang, waduh, gila melahirkan ini butuh 100 juta. Jadi gue mesti ngapain ini? Itu memberi ketakutan ini kepada para masyarakat. Waduh, kan itu nilai yang fantastis banget, apalagi untuk milenial yang sekarang banyak milenial nikah muda, 20-an dan nikah muda. Biasanya mereka baru memulai karir, gaji mereka mungkin baru 1 digit, 2 digit mungkin ya, mungkin di atas UMR sampai 10 juta misalnya. Nah, mendengar biaya melahirkan sampai 100 juta itu sesuatu yang memberi ketakutan luar biasa tentu posisinya, sehingga mereka buru-buru join ke Joska ini. Dan ketika Joska ini menerapkan seminar yang menawarkan jasa perencanaan keuangan, konsultasi, dan akhirnya jatuh sampai investasi yang tidak berlisensi. Jadi tidak ada lisensi manajer investasi dari semua member-membernya Joska. Dan detail ceritanya mungkin saya nggak perlu bahas, saya nggak akan bahas di vlog ini. Mungkin teman-teman bisa cek di YouTube, di berita, udah banyak detail ceritanya. Nah, CEO-nya juga udah jadi tersangka. Itu CEO-nya itu seseorang yang sangat menginfluence generasi muda dengan gaya komunikasinya yang baik, yang persuasif, yang sangat meyakinkan pentingnya perencanaan keuangan. Sebenarnya message pentingnya perencanaan keuangan itu saya setuju gitu teman-teman. Di vlog kita ini juga smart people, smart guys kita ini konsep yang ini dibentuk ada pentingnya literasi keuangan, pemahaman keuangan supaya kita nggak jatuh ke dalam hal-hal kayak pinjol ilegal, utang kartu kredit. Kita bisa memanage keuangan kita secara sehat, itu penting. Nah, yang tidak boleh itu adalah kayak investasi yang ilegal dan seterusnya, memanipulasi data keuangan klien dan seterusnya. Semua itu ada lisensi, ada izin dari otoritasnya lah. Nah, gaya marketing seperti ini ternyata di Indonesia tuh begitu meledak di zamannya. Saya juga sempat follow ya Joska ini karena jujur kalau dilihat konten Instagramnya menarik teman-teman. Di luar yang berbau via marketing ini, mungkin desainnya dibuat sangat milenial, desain post IG feed-nya itu begitu milenial dan dekat dengan kehidupan para milenial. Walaupun kontennya itu banyak menuai kritik gitu, menuai kritik itu dianggap hanya menunjukkan sesuatu yang sifatnya itu semua yang higher level semua gitu. Contohnya mungkin bahas lifestyle dan dibahas mungkin
tas mungkin langsung Louis Vuitton, Hermes dan kawan-kawan gitu. Padahal sebenarnya kan tas itu banyak gitu. Ada hanya tas mungkin harga 100.000, 200.000, untuk sepatu yang harga jutaan dan jutaan, mungkin ada aja sepatu atau sandal yang cuma 100.000, 200.000, di bawah 100.000 juga ada gitu. Tergantung gimana kita memanage lifestyle kita. Trik fear marketing ini teman-teman yang membawa begitu banyak orang tuh jadi korban di Joska, teman-teman. Jadi banyak orang yang begitu mengagumi Joska pada zamannya dengan wah, Joska ini luar biasa. Nanti dia akan membawa kita menuju kebebasan finansial. Nanti kita akan bisa bayar biaya melahirkan 100 juta. Kita akan bisa ini itu. Padahal pada kenyataannya melahirkan itu banyak yang biayanya mungkin cuma 1 jutaan, 2 jutaan, tergantung di mana kita melahirkan, teman-teman. Dan apakah normal atau sesar gitu. Di Jakarta aja juga nggak semuanya mahal, tergantung di mana kita melahirkan. Dan juga ada BPJS Kesehatan juga yang mungkin bisa cover kalau kita memang nggak ada biaya. Nah, gimana yang pengen saya highlight ini, teman-teman ini penting punya literasi keuangan, bukan hanya sekedar paham, tapi juga bisa mendigest, teman-teman. Jangan sampai kita ini jatuh ke sesuatu yang sifatnya itu, quote-unquote, saya beri contohnya kayak Joska gitu. Awalnya itu konsepnya bagus, memberikan literasi keuangan, pemahaman keuangan, pengen kita financial freedom dan seterusnya. Cuma banyak hal-hal yang pada pelaksanaan itu kalau kita mengerti itu ini nggak realistis dan aneh pada pelaksanaannya sebenarnya. Nanti teman-teman bisa baca lah ceritanya gimana disuruh beli saham tertentu lah, dan kemudian dia yang mengendalikan rekening RTN-nya bukan si nasabah, tapi PT yang berafiliasi dengan Joska. Itu udah salah besar gitu ya. Even kita trading di market aja, kalau kita punya istilahnya special agent untuk trading, setiap mereka mau beli sesuatu, mereka masih konfirmasi by phone dulu ke kita. Bapak, ini kita mau ambil posisi beli misalnya saham Telkom di harga sekian, berapa lot, kita jawab oke, rekaman kita baru dia boleh beli gitu. Ini nggak pernah serta-merta orang bisa menolak tanpa ada konfirmasi sama sekali gitu. Apalagi mereka nggak punya izin atau lisensi gitu. Balik ke topik yang tadi, teman-teman. Kalau saja kita generasi muda ini punya pemahaman yang baik dan tidak gampang termakan. Saya tegaskan, tidak gampang termakan dengan postingan-postingan IG feed yang desainnya terlalu bagus. Ya, saya akui kita itu sebagai generasi muda tuh gampang melihat, oh postingan IG feed-nya desainnya begitu bagus, begitu generasi muda banget gitu ya. Yang di quote-quote itu kehidupan generasi muda yang baru mulai masuk kantor dan segala macam, begitu relate dan kehidupan kita sehari-hari. Tapi kita masih digest lagi gitu. Tujuan ini apa sebenarnya? Endpoint yang mereka pengen itu apa? Tiba-tiba seminar, ngundang, oh suruh join, suruh pakai jasanya mereka dan seterusnya. Mereka punya izin atau enggak? Itu semua perlu dicek, teman-teman. Jangan kita terperangkap. Dulu banyak orang yang begitu mendewa-dewakan Joska ini, dan quote-unquote itu mendewa-dewakan. Dianggap Joska dan CEO-nya ini seseorang yang akan jadi membawa kehidupan kita itu ke dalam kebebasan finansial, akan aman sampai pensiun, anak cucu kita semua aman dengan mengikuti dia gitu. Nggak ada yang seperti itu, teman-teman. Perencanaan keuangan tuh basically harus independen, dan dia juga hanya membantu kita mencapai tujuan keuangan kita gitu. Kita punya tujuan, misalnya mau beli rumah. Oh, kalau masih panjang mungkin reksadana saham. Kalau kita pengen pakai duitnya segera dalam 1 tahun, mungkin reksadana pasar uang dan seterusnya. Dia memberikan advice yang sifatnya general sesuai dengan financial goal-nya kita. Tapi nggak mengelola dananya kita gitu. Nggak spesifik menunjuk beli saham tertentu dan tidak boleh lepas, dan dia mengontrol dan rekening dana nasabahnya kita. Itu nggak masuk di akal, teman-teman. Makanya saya memberikan sharing ini, semoga teman-teman ini bisa sadar gitu. Jangan sampai kita terpengaruh dengan sesuatu yang sifatnya itu terlalu dilebih-lebihkan, terlalu dibumbu-bumbui gitu. Banyak orang yang kesannya itu baik, tapi sebenarnya nggak sebaik apa yang terlihat, teman-teman. Jadi kita perlu mendigest benar-benar, jangan sampai jadi korban seperti yang Joska ini. Itu mungkin sharing saya hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk
like, share, comment, dan subscribe. See you in the next talk, teman-teman. Bye-bye.